Wah, luar biasa Pak Maringan. Semangat saya jadi membara ini Pak Maringan, luar biasa ya. Terima kasih. Jadi banyak yang kita catat dari Pak Maringan tadi. Jadi memang beliau seorang motivator yang hebat ya. Kalau Bapak Ibu semuanya yang hadir di room meeting dan juga di channel YouTube kita malam ini bisa memindahkan semangat Pak Maringan ya ke dalam jiwa kita dan diri kita, besok kita aplikasikan insya Allah ya. Hanya dalam hitungan minggu dan bulan ke depan pasti 200 lebih peserta kita akan jadi AT ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Maringan. Nanti beliau levelnya hampir sama lah dengan Pak Maringan kalau dari istilahnya apa chat yang saya baca. Nah, dan ini banyak ya orang-orang yang memang secara pendidikan tinggi, secara latar belakang pekerjaan tinggi juga ya, tapi bingung mau memulai Vinggo dari mana dan apa yang harus dilakukan, apalagi kan pengennya juga cepat juga. Nah ini kira-kira Pak Maringan bisa berbagi apa untuk level mereka, karena memang ini level high class ya untuk pekerjaan maupun segmen ekonomi yang sangat menengah ke atas, bahkan banyak yang sudah punya bisnis besar sebelumnya. Jadi ini apa yang mereka harus lakukan kira-kira Pak Maringan untuk mengambil peluang hebat Vinggo ini Pak Maringan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Joyo. Nah, saya tetap selalu ingat apa perkataan Pak Taufik bahwa orang yang beliau prospek itu adalah kebanyakan orang-orang yang tidak dikenal dari Google Ads. Jadi bukan orang-orang yang beliau kenal, ya. Bahkan beliau katakan saya tidak menawarkan atau mengajak siapapun teman saya. Nah, karena saya mau mencoba sesuatu yang baru. Nah, saya memang punya dua cara untuk mengembangkan Vinggo ini di tim saya. Nah, saya pakai cara online ya 100%, yaitu Google Ads ya. Dan yang kedua adalah offline. Nah, jadi semi online saya belum pernah dulu melakukannya. Nah, tapi saya pernah dibantu ya sama affiliate leader saya yang luar biasa Pak Ansar Mading dulu ya. Nah, jadi cara online tadi itu adalah orang-orang yang tidak pernah kita kenal, tetapi mereka mencari bisnis dan kebetulan nemplok ke website kita di Google. Nah, untuk orang-orang seperti itu bisa berlatar belakang apa saja. Namun kalau kasusnya Pak Rahmat tadi, saya bisa tangkap bahwa bagaimana kalau orang-orang yang kita kenal, sepertinya arahnya ke sana ya, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di list handphone kita ini untuk kita ajak berbisnis di Vinggo. Nah, kalau saya sih caranya seperti ini ya. Saya akan list dulu nama-nama teman-teman saya yang akan saya ajak. Nah, selama pandemi COVID kan kita nggak bisa ketemu orang, yang bisa kan hanya teleponan doang. Nah, kemudian saya coba telepon mereka. Nah, saya telepon mereka itu tidak mengajak bisnis Vinggo. Saya tidak pernah mengajak mereka bisnis Vinggo di awal. Yang saya lakukan adalah bahwa saya mengatakan bahwa saya sedang berada di Vinggo, gitu. Kamu kalau belanja online, ya, terus kemudian kamu ajak orang lain, misal di Lazada, kira-kira Lazada itu bilang apa sama kamu? Kira-kira Lazada ada kasih komisi nggak? Terima kasih ya Pak, Bapak sudah ngajak Pak Maringan itu belanja di Lazada. Nih komisi buat Bapak. Ada nggak ya? Nah, dia akan jawab, nggak ada gitu. Kalau ada kamu mau nggak? Ya mau, gitu. Pasti mau, gitu. Siapa yang nggak mau? Hanya tinggal ngajak orang itu belanja di sana yuk. Nah, kemudian dia dapat duit. Atau Indomaret contohnya. Indomaret yang offline. Indomaret yang konvensional, gitu. Karena kadang-kadang ada yang kita tanya, kamu pernah belanja online nggak? Nggak pernah, gitu. Terus apakah dia tidak menjadi prospek kita? Kalau dia tidak pernah belanja di online. Karena saya nggak pernah belanja online sama sekali. Dengar kata Lazada pernah. Shopee pernah. Tapi installnya nggak pernah. Belanjanya nggak pernah. Tapi kenapa saya tertarik di bisnis ini? Itu dia. Jadi saya tidak pernah menawarkan ini bisnis hebat. Tidak. Karena apa? Begitu kita katakan demikian, maka akan ada protek. 60%, 70% kita nggak tahu. Kenapa? Setiap orang sekarang punya bisnis banyak. Oke, dia bisnis konvensional, tapi dia juga punya bisnis yang bersifat jaringan. Ketika kita bilang ini bisnis bagus, maka secara tidak langsung otak bawah sadarnya akan bilang, bisnis apa lagi mau ditawarkan ini? Dia akan langsung blok. Itu namanya blok mental. Jadi sebisanya jangan pernah tawarkan bisnis terlebih dahulu. Kecuali
memang orang itu berada di bawah posisi kita. Kira-kira dapat ditangkap maksud saya ya. Maksudnya gini, kita punya power untuk dia. Ya. Artinya apa yang kita katakan, dia itu biasanya tuh yang nggak nolak-nolak amat. Nah, kecuali yang seperti itu. Namun kalau level dia di atas kita atau setara dengan kita, ya, maka sebaiknya jangan bicara bisnis ke dia. Nah, apa yang kita bicarakan ke dia? Seperti tadi. Nah, saya sedang di Vingo. Kamu pernah dengar Vingo nggak? Apa ya? Nggak pernah dengar. Ya memang hampir semua orang nggak pernah dengar Vingo. Itu saya katakan bahwa kita ini pioner luar biasa. Orang yang awal di bisnis ini sama seperti saya dulu di bisnis asuransi. Seandainya dulu tahun 95 saya ditawarin ini, tahu bisnis ini, saya adalah awal. Wah, saya rasa sekarang saya nggak ngerti lagi sudah jadi apa gitu. Nah itu, ini Vingo benar-benar. Nah, jadi kita katakan kepada dia bahwa saya sedang di Vingo. Pernah dengar nggak Vingo? Nggak pernah. Nah itu dia. Jadi itu belanja sama seperti Lazada, nggak ada beda, gitu. Tetapi apa yang kita dapatkan kalau kita belanja di Lazada nggak dapat apa-apa. Nah kalau di Vingo belanjanya kamu dapatkan. Nah jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya dapatkan di luar, tapi kamu akan dapatkan. Ya apa yang pertama, barang-barang yang bagus, kemudian ya ada garansi, dan yang terakhir murah. Bukankah itu yang diharapkan setiap orang untuk belanja? Dia dapat barang yang bagus, ada garansinya, kemudian murah. Itulah surganya belanja. Itu yang dicari orang. Nah gitu. Itu yang saya bilang sama dia. Itu yang akan kamu dapatkan. Nanti pindah ya belanjanya ya. Next time Vingo sudah launching di Indonesia, pindah. Jangan di Lazada dong. Hitung-hitung bantu saya. Nah saya sering katakan begitu. Hitung-hitung bantu saya. Kenapa bantu saya? Karena kemudian saya baru mencoba menggali bagaimana insting bisnisnya. Gitu ya. Saya gali insting bisnis dari mana? Kalau kamu belanja, nanti saya dapatin loh. Gitu. Saya dapat itu ya sekitar bisa sampai 15,6% dari setiap kamu belanja. Saya katakan sekitar 15% bisa. Gitu. Jadi setiap kali kamu belanja, nah kan hitung-hitung bantu saya. Ya sudah ya, nanti linknya saya kasih. Tinggal install dari Play Store gratis. Nah, kata gratis itu juga menjadi suatu power bagi kita. Karena orang sangat senang namanya gratis, gitu. Jadi kita katakan gratis, ya oke deh. Nah, apalagi sekarang dengan kecanggihan Vingo kita bisa daftarkan setiap orang langsung kita dari handphone kita, apalagi seperti itu. Kita bantu dia daftarkan sendiri, kemudian WA ke dia, ini dia caranya. Dan pastikan bahwa itu benar sudah didaftar dia. Gitu, pastikan. Namanya kan orang kita kenal. Orang yang kita kenal itu kita nggak membutuhkan tenaga atau power yang kuat untuk mengambil kepercayaannya. Karena dia sudah 80% percaya sama kita. Nah, ya pasti Pak Rama juga kan bukan orang yang punya latar belakang yang nggak baik, saya rasa. Jadi, itu dia. Jangan pernah menawarkan bisnis. Nanti, setelah dia sudah daftar Vingo, dan kita sudah pastikan. Jadi ini bukan instan. Sahabat-sahabat shopper sekalian juga nggak instan seperti yang kita pikirkan. Share link langsung jadi, enggak, ada prosesnya, tapi prosesnya nggak susah, gampang, gitu, nggak susah, gampang banget gitu, karena kita sudah praktekin gitu. Nah jadi begitu dia sudah kita tahu, baru kemudian, ini saya kirimin ya, ada video-video tentang Vingo, nah gitu kita bilang. Jadi tadi insting bisnis sudah kita sampaikan ke dia bahwa kalau kamu belanja saya dapat 15,6%. Bisa sampai 15,6%, up to tadi kan. Nah, sekarang itu sudah masuk ke bawah sadar dia. Seorang yang berbisnis, ya 1% pun dia hitung, gitu. Ini menguntungkan atau tidak. Nah, jadi kalau orang belanja kita dapat 15,6%. Setiap orang, ya misalnya setelah saya jadi AT ini kan 15,6%, hampir up to. Setiap belanja dapat 10%, contoh rata-ratanya. Loh, ini apa gitu? Nggak kita urusin. Itu. Jadi, tapi dari mana dia tahu itu nanti? Kan kita nggak jelasin. Saya nggak pernah jelasin detail panjang lebar. Tak pernah. Kecuali dia yang meminta. Mau saya terangkan? Ya boleh kalau kata dia, maka saya jelaskan. Nah, kebanyakan saya akan masukkan ke grup. Ya, setelah saya kirim 2 video atau 3 video tentang Vingo, maka saya masukkan ke grup. Nah, di grup lah nanti akan ada hari-hari seperti ini contohnya ya. Zoom meeting. Kalau dulu nggak ada ya, belum ada ya. Awal-awal saya belum ada.
maka di grup lah diolah dia. Dia akan banyakkan dapat informasi-informasi di sana. Dan saya sangat berharap sekali bahwa kita akan bertemu nanti sama-sama di AT sebelum Vingo launching. Teman-teman sekalian, dahsyatnya bisnis Vingo. Setiap orang itu adalah mesti berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apa saja. Ya, nah minimal kebutuhan sehari-hari. Ya, kadang kita belanja di supermarket, kadang kita belanja di Indomaret, ya, ataupun belanja di hypermart, di mana saja. Nah, tetapi apa keuntungan yang balik kita dapat dari sana? Hampir tidak ada. Sifatnya hanya konsumtif doang, menikmati saja. Nah, kalau ada keuntungan yang bisa kita dapatkan dari karena kita belanja, itu adalah Vingo. Nah, Vingo membangun bisnis ini dengan sifatnya afiliasi, yaitu mengajak orang lain untuk berbelanja ke Vingo. Nah, teman-teman sekalian, di Malaysia sana, itu sudah mereka lakukan ketika Vingo belum launching. Banyak yang tertarik, banyak yang tidak tertarik, banyak. Nah, tetapi yang tertarik ini, begitu mereka memulai bisnis Vingo, apa yang terjadi setelah Vingo launching di sana? Mereka telah menjadi miliarder-miliarder yang dahsyat luar biasa. Kejadian yang persis sama terjadi di Indonesia. Vingo belum launching, belum datang. Nanti mungkin di November. Nah, tetapi siapa yang duluan, siapa yang menjadi pionir, siapa yang mengawali lebih awal, itulah nanti akan menjadi sama seperti orang-orang di Malaysia sana, yang sekarang sudah ada 5.000 orang AT. Saya baru tahu malam ini dari Pak Taufik. Itulah kita. So, teman-teman sekalian, segera upgrade jadi PS, bangun basis pelanggannya, ya. Nanti begitu Vingo launching di Indonesia, maka kita tinggal menabur dan kemudian kita memanen. Maka kita akan duduk manis, tenang-tenang, uang datang terus, passive income. Itu yang bisa saya sampaikan, sahabat sekalian. Segera hubungin mentornya, minta bantuan supaya segera upgrade jadi PS. Dan mari, kami semua siap bantu dengan sekuat tenaga untuk teman-teman bisa naik jadi AM, bisa naik jadi AT. Vingo launching di Indonesia, mari kita rayakan kemenangan kita, passive income, dan kebebasan keuangan, kebebasan waktu. Terima kasih, selamat malam.